Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada hari ini saya akan membawakan firman yang bertemakan tentang kesukaan firman Tuhan. Artinya di sini saya akan mengambil dari perspektif Mazmur pasal 1, di mana di dalam ayat yang ke-1 hingga yang ketiga, di situ dikatakan tentang orang yang menyukai firman Tuhan, saudara. Kalau kita baca, saudara, mulai dari ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau di dalam ayat yang kedua dan ketiga ini berbicara tentang kemenangan setiap orang percaya. Amin. Kalau kita lihat dari perspektif dunia, saudara, dunia seringkali mengincar tentang fashion, tentang kekayaan, tentang kemakmuran, kesejahteraan, finansial. Terus apalagi saudara, branding, pencapaian, kesuksesan. Mungkin semuanya itu ada baiknya saudara. Tetapi fokus orang percaya ketika sudah ditebus dan menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, fokusnya bukan tentang kesuksesan secara duniawi saudara. Fokusnya tidak untuk mencari kekayaan semata atau harta benda yang bersifat fana, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Artinya kesukaan orang percaya ketika sudah ditebus, saudara, sudah dimeteraikan, sudah menjadi milik Tuhan Yesus, mereka tidak berfokus pada dunia, tetapi mereka berfokus pada firman Tuhan. Mereka berfokus pada hal-hal yang rohani. Bagaimana cara orang percaya menyenangkan hati Tuhan, bukan bagaimana cara Tuhan menyenangkan kita. Kadang saudara, walaupun kita sudah bergereja, kita rajin baca Alkitab, kita rajin doa, saudara, kita sering berpikiran, oh Tuhan harus begini terhadap saya, oh Tuhan harus memberikan ini terhadap saya, oh Tuhan harus menyelesaikan masalah saya, saudara. Tetapi coba kita atur lagi, kita rombak lagi cara paradigma kita. Ketika kita sudah ditebus, sudah dibayar harganya dan itu lunas, maka kita sepenuhnya milik Tuhan Yesus tanpa terkecuali. Kalau kita adalah milik Tuhan Yesus, saudara, maka kesukaan kita itu adalah firman Tuhan. Hidup kita yang sudah menjadi milik Yesus itu merupakan tanggung jawab Tuhan, saudara. Jadi Tuhan mau berbuat apa, Tuhan mau menginginkan apa saja, Tuhan mau melakukan apa saja dalam kehidupan kita, itu terserah Tuhan Yesus, saudara. Yang punya hidup itu Yesus, saudara. Amin. Apa hubungannya sama ayat yang kedua? Ayat yang kedua di sini dengan jelas yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi kita harus memposisikan diri, bukan berpikir bagaimana cara Tuhan menyenangkan hati kita, bagaimana cara Tuhan memelihara kita, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan setiap masalah kita. Tetapi bagaimana kita bisa berpikir apa yang kita bisa lakukan kepada Tuhan, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, apa yang bisa kita menghasilkan buah untuk diserahkan kepada Tuhan. Masalah-masalahnya selesai, masalah kita nanti mendapat mukjizat, masalah kita mendapat berkat, masalah penyakit kita disembuhkan, masalah jalan keluar, itu sudah otomatis, saudara, ketika kita memfokuskan diri kita kepada firman Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Artinya
Ini berbicara tentang siklus hari saudara, siang dan malam. Artinya setiap hari harus ada pembacaan dan pendengaran firman Tuhan. Harus ada firman Tuhan yang meresap dalam kehidupan kita, yang kita baca, kita dengar. Itu harus dilakukan continuously, secara terus menerus kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Artinya itu tidak sekedar dibaca saudara, tidak sekedar didengar, tetapi bagaimana firman Tuhan yang sudah kita baca itu direnungkan, direfleksikan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa janji Tuhan, dan apa rencana Tuhan untuk kita ke depannya saudara. Di ayat yang ketiga ini berbicara tentang ciri-ciri orang percaya yang kesukaannya firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita bandingkan saudara, pohon yang ditanam di tempat yang panas dengan pohon yang ditanam di dekat sungai atau mungkin dekat pantai, dekat istilahnya ada aliran air, tentu yang lebih subur adalah pohon yang dekat aliran air, karena akar mereka sudah otomatis menggali air, mencari air, menyerap air, dan merubah air itu sebagai nutrisi di dalam pohon tersebut. Nah, sama dalam kehidupan kita. Nutrisi kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan saudara. Jadi nutrisi kita, bagaimana iman kita bisa bertumbuh, bagaimana keintiman kita bisa tumbuh, kedekatan kita dengan Tuhan bisa tumbuh, relasi kita bisa tumbuh, itu berawal dari firman Tuhan yang mengalirkan aliran air setiap harinya dan setiap musimnya dan menghasilkan buah, dan apapun yang dikerjakannya pasti berhasil. Ini firman Tuhan saudara. Orang yang mengandalkan firman Tuhan, orang yang mengandalkan apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia, bukan apa kata diri sendiri, bukan apa kata orang lain, bukan apa kata teman, tapi yang fokusnya, landasannya adalah firman Tuhan. Apapun yang dikatakan secara duniawi, baik itu dari teman, sahabat, orang lain, atau siapapun itu, bahkan gembala atau pastor, pendeta, mereka tidak bisa kita jamin 100% kebenarannya saudara. Mereka manusia saudara, sama-sama manusia. Mereka juga bisa berbuat salah, mereka bisa juga mengatakan yang salah. Tetapi bagaimana cara kita menguji kebenaran dari pengkhotbah itu sendiri adalah dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa, dan apa yang dikatakan pengkhotbah itu, pendeta itu, apakah ada hubungannya dengan firman? Kalau tidak ada hubungannya, kalau melenceng dari firman Tuhan, itu sudah pasti sudah menyesatkan banyak domba saudara. Nah, di sini yang terakhir dikatakan dibuatnya berhasil, artinya ini mengingatkan kita tentang bagaimana orang percaya itu lebih dari pemenang, bukan sekedar mencari kesuksesan, kekayaan, harta duniawi. Harta duniawi, berkat, kesembuhan, mukjizat itu sudah pasti diterima bagi orang yang mengandalkan Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Tetapi concern kita, fokus kita adalah bagaimana kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Fokus kita adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan, intim dulu dengan Tuhan, baru kita fokusnya untuk perkara duniawi. Kita awali saat teduh, kita awali dengan doa, dengan baca firman, dengan pujian penyembahan, baru kita memikirkan hal-hal duniawi, baru kita memikirkan pekerjaan, ekonomi,
pelayanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dasar dari semuanya adalah firman Tuhan. Dan bagaimana orang percaya mengandalkan firman Tuhan, itu dapat dilihat dari buahnya. Apakah buahnya menghasilkan kasih Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, apa yang diinginkan bisa dari buah roh, buah pelayanan, buah kasih, dan lain sebagainya. Yang pada intinya itu semua merujuk dan berlandaskan dari Alkitab sendiri. Tuhan Yesus memberkati.